Sudah seminggu ini Bara benar-benar dibuat sibuk. Dan setelah semua hal tidak mengenakan di perusahaannya, akhirnya hari ini ia bisa bernafas lega karena masalah sudah dibereskan. Beban di pundaknya yang beberapa hari ini terasa begitu menumpuk, akhirnya bisa sedikit berkurang. Kerugian yang perusahaannya alami memang tak bisa dikatakan sedikit, tapi setidaknya hal yang paling ia hindari tak terjadi. Kejadian beberapa tahun lalu yang menimpa ayahnya tak terulang padanya. Laskar, orang kepercayaannya sekaligus sahabatnya tak mengkhianatinya seperti sepupu ayahnya dulu. Hal yang paling membuat Bara bisa bernafas lega. Karena selama semingguan ini, ia harus mati-matian berusaha mencari bukti kebenaran tentang siapa yang menjadi pengkhianat di perusahaannya. Awalnya memang semua bukti mengarah pada Laskar. Namun Bara tak ingin percaya begitu saja, karena dulu tangan kanan ayahnya pun pernah menjadi korban fitnah hingga masuk ke penjara. Dan sekarang, yang menjadi tersangka dari semua kekacauan yang menimpa perusahaannya adalah Radit. Kepala penanggung jawab semua data perusahaan, orang kedua setelah Laskar yang menjadi kepercayaannya. Radit melakukan hal itu karena dendam. Dulu perusahaan keluarganya harus mengalami kebangkrutan karena kalah saing dengan perusahaan ayahnya. Dendam memang mematikan. Ia ada seperti penyakit yang menggerogoti kewarasan, menghancurkan pikiran tuanya, hingga membuatnya tak bisa lagi melihat mana yang salah dan mana yang benar. Dendam hanya akan menghancurkan. Ia ada seperti beban yang memberatkan langkah setiap orang. Bara menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Punggungnya yang bersandar di kursi kebesarannya ia tegakkan, meraih ponsel yang tergeletak di mejanya dan membuka galeri. Bara melihat jadwal kuliah Nara, melirik jam di tangannya. Ternyata Naranya 15 menit lagi akan pulang. Bara berdiri, meraih jas di gantungan dan memakainya. Laki-laki itu berjalan sambil memasukkan ponselnya di saku jas. Ia tersenyum kecil, rindu sekali dengan istri kecilnya itu. Sudah semingguan ini Bara benar-benar tidak ada waktu bersama Nara. Jangankan berbincang, bertemu saja paling hanya beberapa kali. Bara keluar dari ruangannya, diikuti Laskar yang juga langsung cepat-cepat mengikutinya. "Mau kemana, Bar?" tanya Laskar yang sudah berdiri di sebelahnya, menunggu lift terbuka. "Jemput Nara." Laskar tersenyum cerah. "Gue nebeng ya." Laskar nyengir begitu melihat tatapan tajam dari Bara. "Pulang sendiri," tolak Bara mentah-mentah. "Ayolah Bar, tadi kan mobil gue mogok, mana duit lagi kritis lagi. Jangan gitulah sama sohib lo." Mohon Laskar yang sudah menggelayuti tangan Bara dengan tangannya. Bara melotot melihat tangannya yang digoyangkan Laskar. Ia sentak dengan kasar dan melotot tajam pada cowok itu. Laskar mencebik, jijik sekali Bara dibuatnya. Dengan kasar, Bara mengambil dompetnya, mengeluarkan selembar warna merah dan menempelkannya di jidat Laskar sampai berbunyi. "Aduh!" Laskar mengaduh, mengambil apa yang tertempel di jidatnya hingga matanya berbinar. Cowok itu cengengesan, melihat Bara yang keluar dari lift. Cepat-cepat Laskar mengikuti. "Kok selembar doang sih Bar? Lagi atuh," ucapnya tak tahu diri. Bara mendengus, merutuki nasibnya yang sial sekali punya sahabat mata duitan. Ia tak menghiraukan Laskar, melirik saja tidak, dan Bara lebih memilih melangkah lebih cepat agar terhindar dari manusia tak tahu diri seperti Laskar. Laskar merengut, ingin berteriak memanggil Bara dan mengejarnya, tapi kantor masih ramai. Ia tak ingin menanggung malu. Memandang uang 100.000 di tangannya, cengirannya kembali timbul. Setidaknya ini sudah cukup untuk ia membelikan gebetannya jajan. Nara asik berjalan sambil memainkan ponselnya. Toko miliknya kini tengah banyak peminat, membuat Nara akhir-akhir ini sibuk mengurusi hal tersebut. Nara baru ingin mendongak dan melihat ia sudah sampai mana. Namun sesuatu langsung menghantamnya, membuat ponselnya jatuh mengenaskan menghantam lantai.
Brak, Nara meringis. Tubuhnya terhuyung ke belakang saking kuatnya benturan. Aus, mengibas jarinya yang sempat terantuk dengan ponsel dan berakhir tertekuk. Tiba-tiba saja ada sepasang tangan yang sudah menangkap jemarinya. Sorry banget, gue nggak lihat. Suara bas cowok itu mengalun bersamaan dengan jarinya yang ditarik hingga berbunyi. Nara meringis, menarik jemarinya yang digenggam, dan melihat siapa gerangan orang yang menabraknya. Iya nggak apa-apa, ucap Nara sambil berusaha mencari ponselnya. Nih ponsel lu. Cowok itu memberikan ponsel Nara yang layarnya retak meski tak banyak. Maaf bikin HP lo sampai retak, gue ganti ya. Ucapnya sambil meraih dompetnya di kantung celana jeansnya. Tidak perlu. Suara dingin dan rendah bercampur aura mencekam itu membuat Nara dan cowok itu mencari sumber suara. Kabara, cicit Nara tanpa sadar. Jemarinya yang sempat digenggam oleh cowok tadi sudah berpindah dalam tangkupan tangan besar Bara. Ayo pulang. Mati-matian Bara menahan emosinya agar tidak pecah. Cowok di depannya ini berani sekali menyentuh Naranya. Tak ingin lebih lama melihat wajah cowok itu dan menambah emosinya, Bara langsung saja membawa Nara dalam rengkuhannya. Langkahnya melewati cowok itu dengan lirikan tajam. Istri saya tidak menyukai hal kotor, jadi jangan sembarang menyentuh, ucap Bara dingin. Langkah besarnya membawa Nara dan dirinya menuju mobil Range Rover-nya yang terparkir tak jauh dari tempat Bara menjemput Nara. Dibukakannya pintu untuk Nara. Namun sebelum ditutup, Bara masih sempat-sempatnya mencuri satu ciuman dari Nara. Kak, protes Nara yang tidak diindahkan Bara. Bara menutup pintu Nara, berjalan memutar dan ikut masuk ke dalam mobil. Mana handphone kamu? Tangan Bara terulur meminta ponsel Nara yang tadi retak anti goresnya. Nara memberikan ponselnya. Ia sedikit bingung Bara meminta ponselnya untuk apa. Mau merek yang sama atau yang terbaru? Tanya Bara yang mengundang kerutan di dahi Nara. Hah? Maksudnya kak? Ponsel kamu mau diganti merek apa? Tanya Bara lebih jelas dari sebelumnya. Nara menganga. Ponselnya hanya retak anti goresnya dan Bara sudah akan menggantinya. Luar biasa. Nara speechless dibuatnya. Ini kan cuman anti goresnya yang retak kak, bukan layarnya. Ngapain sampai ganti HP? Heran Nara yang mengambil kembali ponselnya dari tangan Bara. Bara menghela nafasnya. Sini tangan kamu. Pintanya lagi yang membuat Nara semakin bingung. Buat? Tanya Nara bingung. Bara bukan butuh pertanyaan. Ia hanya butuh tangan Nara. Dan dengan cepat, Bara menarik tangan Nara yang tadi sempat cowok tak jelas itu pegang. Bara membuka dashboard mobilnya. Mengambil sebotol hand sanitizer yang tergeletak begitu saja. Disemprotkannya pembersih tangan itu secara merata di tangan Nara dan digosoknya. Nara hanya mampu keheranan. Maksud Bara melakukan semua ini apa? Kak, kenapa di hand sanitizer? Tanya Nara. Kotor, bekas cowok tadi. Sahut Bara terselip nada kesal. Nara sampai melongo dibuatnya. Dan ia lebih dibuat kaget lagi ketika Bara malah menciumi jemarinya berulang kali, hingga bunyi kecupan itu memenuhi mobil yang mereka tumpangi. Di kecupan terakhirnya di jemari Nara, Bara memandang Nara dengan bibir masih tertempel di jari manis dengan cincin melingkar indah. Nara berkedip-kedip lucu, ingin sekali Bara kurung di kamar seharian dengan ia di dalamnya. Saya nggak suka kamu deket-deket cowok apalagi sampai bersentuhan, ngerti? Aura mengintimidasi itu membuat Nara secara tak sadar mengangguk kecil. Bara gemas dibuatnya hingga berakhir mencium Nara. Tak peduli jika ada yang melihat atau tidak, ia sudah sangat merindukan istri kecilnya ini. Nara terengah. Bara tersenyum kecil melihatnya. Dinyalakan mobil tersebut dan Bara pun mulai melaju meninggalkan kampus Nara. Tangan besarnya menggenggam tangan kecil Nara di sepanjang jalan. Dibawanya genggaman itu ke hadapan bibirnya. Satu kecupan lagi ia daratkan di punggung tangan Nara. Nara dibuat tersenyum malu. Setelah semingguan Bara tak ada waktu untuknya. Akhirnya ia kembali merasakan perlakuan manis Bara padanya. Ini benar-benar membuat Nara candu. Malam ini dinner mau?
Tanya Bara sedikit mengalihkan perhatiannya pada Nara. Dinner, gumam Nara. Bara mengangguk. Nara sedikit berpikir. Tak lama kemudian ia mengangguk menyetujui. Mau, ucapnya dengan senyum riang. Bara terkekeh. Diusapnya puncak kepala Nara dengan sayang. Bara tak bohong. Lelahnya seharian ini menguap begitu saja saat dirinya bersama Nara. Apalagi ketika senyum manis itu terbit. Semuanya terasa baik-baik saja. Sekarang Bara yakin dengan kalimat yang mengatakan bahwa saat kita bahagia melihatnya, maka kita mencintainya. Bara bahagia saat melihat Nara. Baginya tak ada kebahagiaan yang lebih membahagiakan saat dia bersama Nara. Naranya adalah bentuk cinta sebenarnya bagi Bara. Bara menghentikan laju mobilnya saat lampu merah menyala. Cowok itu fokus memperhatikan angka di lampu merah, sedangkan Nara sibuk memperhatikan jalanan. Ia menatap lama pada segerombolan anak laki-laki dan perempuan yang tengah nongkrong di depan rumah makan sambil merokok dan bermain gitar. Liatin apa? Suara datar Bara mengalihkan atensi Nara. Gak ada, jawab Nara dengan senyum kecil. Bara mendengus. Suka kamu sama cowok urakan begitu? Sinisnya dengan wajah datar tanpa memandang Nara. Nara tersenyum kecil. Ia menggeleng. Enggak, cuman heran aja. Saat di luar sana banyak orang tua yang berusaha keras, banting tulang buat nyekolahin anaknya. Saat anak kecil bahkan udah diharusin kerja supaya bisa sekolah. Di sana mereka yang dikasih nikmat sama Tuhan buat sekolah dengan nyaman, tanpa perlu banting tulang, cuman modal badan, datang ke sekolah, terus duduk diem di bangku sambil belajar, malah menyia-nyiakan nikmat itu. Papar Nara tersenyum kecut dengan pandangan terarah pada segerombolan anak sekolahan yang terlihat membolos. Nara hanya tak habis pikir apa yang ada di otak mereka sehingga dengan mudahnya menganggap enteng pendidikan. Mereka pikir tanpa ilmu mereka bisa apa? Sudah bagus Tuhan memberi kesempatan bersekolah. Disediakan tempat untuk menimba ilmu. Sudah diberi jalan, dipermudah. Apa susahnya menghargai? Bara memandang Nara dengan pandangan yang sulit diartikan. Bara tak tahu kenapa ia bisa secinta ini dengan perempuan yang duduk di sebelahnya ini. Tapi yang jelas, satu hal yang selalu membuat Bara kagum. Nara adalah perempuan dengan pemikiran yang begitu luas. Tak pernah menyepelekan hal sekecil apapun. Dan perempuan di sebelahnya ini mampu berpikir dewasa meski usianya di bawah Bara. Bara mengelus kepala Nara. Mereka hanya belum bisa membedakan mana yang namanya menikmati masa muda dan merusak masa depan. Nara menolehkan kepalanya ke arah Bara. Ia tersenyum kecil, menarik nafasnya dalam. Nara kembali melihat ke arah segerombolan anak sekolahan tersebut. Menikmatinya jangan berlebihan, kita nggak pernah tahu kapan kematian itu datang. Nara bergumam, memandang jauh pada banyaknya kendaraan.